Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natria Ardita dengan NIM 1900378 dari Pendidikan Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Operasi. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai manajemen persediaan di salah satu perusahaan. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu manajemen persediaan? Jika belum, mari kita bahas sedikit mengenai apa itu manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Manajemen persediaan atau yang bisa disebut dengan pengendalian persediaan merupakan kegiatan dalam mengelola persediaan agar sesuai dengan kebutuhan dan tetap stabil. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penumpukan bahan baku dan menjaga agar tidak kehabisan stok pada saat material tersebut dibutuhkan, sehingga proses produksi masih dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengalami kerugian akibat kehabisan stok. Sebagai contoh, saya akan membahas salah satu contoh manajemen persediaan yang ada di perusahaan. PT Adya Winsa Stamping Industry merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif di Indonesia. Dalam menjalankan produksinya, PT Adya Winsa Stamping Industry menganut sistem produksi mass production and customization. Apa itu mass production? Mass production merupakan produksi skala besar produk standar dalam aliran konstan. Apa itu customization? Customization berkaitan dengan kemampuan untuk menyediakan produk dan layanan yang dirancang secara individual kepada setiap pelanggan melalui fleksibilitas dan integrasi proses yang tinggi. Customization atau kustomisasi massal telah diidentifikasi sebagai strategi kompetitif oleh semakin banyaknya perusahaan. Dalam sebuah manajemen persediaan, terdapat proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, membentuk kesepakatan antara pihak konsumen terhadap perusahaan mengenai spesifikasi produk dan jumlah yang akan ditawarkan atau diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian, setelah adanya kesepakatan, perusahaan dapat membuat perencanaan proses produksi. Tapi ingat, pada saat memproduksi suatu produk, hal yang paling utama yaitu perencanaan bahan baku dan melakukan pengendalian terhadap persediaan bahan baku yang dilakukan oleh Departemen Material Planning Control atau MPC. MPC merupakan departemen yang memiliki tugas yaitu melaksanakan pekerjaan di bidang perencanaan dan pengendalian material perusahaan, meliputi menyediakan bahan baku, mengendalikan jumlah persediaan, serta sistem penyimpanan dan mengatur barang masuk maupun keluar dari gudang. Sistem pengendalian persediaan pada PT Adya Winsa Stamping Industry menggunakan kebijakan safety stock dengan maksimal 5 hari dan minimal 3 hari. Berdasarkan kartu Kanban dari bagian produksi, maka terlampir surat permintaan material yang disiapkan oleh MPC sesuai dengan jumlah permintaan dan material akan dikeluarkan sebagai bukti transaksi untuk mengurangi stock out. Pada sistem saat ini, masih sering terjadi kondisi jumlah persediaan bahan baku mendekati stock out, terutama pada material bagian mobil dengan nomor seri AA-437 muka kurung 58371-BZ130 tutup kurung. Lantas, mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya, hal ini dikarenakan adanya ketidakpastian dalam menentukan jumlah pembelian bahan baku yang optimal
dan keterlambatan pemesanan bahan baku karena tidak memiliki penjadwalan pemesanan yang tepat. Hanya saja apabila stok kurang dari seperti stok minimum, maka dilakukan pemesanan. Upaya mengatasi minimnya persediaan material dilakukan oleh perusahaan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dengan menggunakan material yang ada dengan spesifikasi yang sama sesuai dengan kebutuhan produk. Akan tetapi, penggunaan material pengganti ini harus melakukan proses cutting terlebih dahulu sesuai ukuran yang diminta, dan sewaktu-waktu material pengganti tidak dapat digunakan karena mengingat akan kebutuhan produk utamanya yang harus terpenuhi lebih dulu. Apabila hal ini terus terjadi dan tidak diantisipasi dengan baik, maka menimbulkan terjadinya kekurangan bahan baku dan dapat menyebabkan utilitas mesin menurun, pekerja yang menganggur, dan menyebabkan perusahaan harus menanggung biaya karena terhambatnya proses produksi serta pendistribusian ke konsumen. Sedangkan apabila terjadi kelebihan stok, maka dapat menimbulkan permasalahan seperti kerusakan material. Lantas, mengapa hal ini bisa terjadi? Sebab penyimpanan yang terlalu lama dan besarnya biaya penyimpanan, akibatnya nilai total cost juga ikut meningkat. Dengan data permintaan pada periode sebelumnya, lead time, kapasitas palet, safety stock, biaya simpan maupun biaya pesan, dan total biaya untuk masing-masing produk, maka dapat dilakukan pengendalian persediaan untuk mengurangi overload maupun kekurangan material dengan menggunakan EOQ atau Economic Order Quantity dan metode Kanban. Penerapan teknik EOQ dalam suatu perusahaan dapat memberikan kuantitas pemesanan yang akurat agar tidak terjadi kekosongan stok. Selain itu, penerapan EOQ dalam perusahaan dapat mengendalikan efisiensi bahan baku utama karena menghasilkan penghematan pada biaya total. Sedangkan pada metode Kanban, perusahaan dapat menerapkan sistem Kanban pemasok atau menggunakan kartu Kanban yang di dalamnya memuat informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam pemesanan material sesuai dengan kebutuhan. Metode-metode yang digunakan dalam perusahaan ini dapat mengantisipasi peningkatan pemesanan dari konsumen sehingga produksi berjalan dengan lancar dan permintaan konsumen dapat terpenuhi. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.